Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia. Ya, jadi cita-citanya KDMP itu akan seperti itu, Mas. Ya. Akan jadi tempat penyaluran bantuan pemerintah, subsidi-subsidi itu, terus akan jadi tempat pengepulan hasil pertanian. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya kaitannya seperti itu, yang dikatakan tadi Menteri Koperasi, yang katanya kipas anginnya seharga 11 juta itu tadi, itu memang ada. Kipas angin yang harga 11 juta itu memang ada. Kita lihat ada visualnya, fotonya, yaitu yang disampaikan di di Shopee ya ini. Dikatakan ini harga gede. 11 juta, ini memang gede. Dan ini memang peruntukannya memang untuk pabrik. Katanya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya lihat dari gedungnya bangunannya KDMP kok kayaknya kegedean juga nggak sih? Makanya speknya ini terlalu tinggi kalau untuk KDMP. Spek terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya harganya memang ini 11 juta, berarti jumlahnya bukan 1,8 unit. Ya. Kalau dengan anggaran segitu yang sampai 1,8 triliun jumlahnya. Nah, tepatnya seperti apa? Ini yang Kementerian Koperasi harus angkat bicara, ya kan, untuk menjelaskan soal ini. Terus mungkin mungkin Menko Pangan kali ya, mungkin juga perlu menjelaskan ya soal ini juga ya. Iya. Soal operasional Koperasi Desa Merah Putih ini. Karena di Koperasi Desa Merah Putih ini bukan baru kali ini saja pengadaan yang disorot oleh masyarakat. Yang kemarin juga ada, selain soal kipas angin, kemarin juga disorot mengenai pengadaan pick-up. Mobil pick-up yang dari India itu ya. Dari India. Itu konon katanya belum tahu siapa yang menang tender ya kan, terus harganya di harga berapa per unitnya itu juga masih belum jelas, belum detail juga. Nah, terus selain soal mobil pick-up-nya, yang juga heboh adalah latihan dasar kemiliteran para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga menarik, Mas. Ya. Karena latihan dasar kemiliteran itu anggarannya ternyata juga gede. Iya. Itu di angka kalau total itu sampai 1 triliun juga, Mas. Karena ada datanya, sebentar. Datanya itu per orang itu anggarannya itu sampai 45 juta katanya. Untuk anggaran latihan dasar kemiliteran. Nah, tapi 45 juta itu per orang, tapi selama 45 hari. Nah, ini ada ininya, ada rinciannya. Oke. 45 hari. 45 hari. Per orang? Per orang. Nah, jadi pokoknya per orang itu satu orang 45 juta. Satu orang 45 juta. Oke. Itu latihan dasar kemiliterannya, jadi total secara nasional itu dengan 35.476 peserta. Secara nasional terdiri dari 30.000 calon manajer koperasi desa dan 5.476
calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Oh ya, sama ya di situ. Anggaran keseluruhan menelan 1,6 triliun. Wow. Nah, itu dari latihan dasar Oke. kemiliteran. Nah, latihan dasar kemiliteran hubungannya dengan koperasi ini seperti apa itu terus akhirnya Agak jauh ya. ya jadi pertanyaan aja, Iya, jadi pertanyaan iya. terus akhirnya banyak yang apa ya memparodikan kan Ya, di betul, sosial betul, media. betul. Di sosmed rame. Di sosmed ramai memparodikan terus nantinya kan seperti apa kaitannya dasar-dasar militer ini untuk Ya. pelayanan koperasi, ya kan? Iya. Nah, terus menariknya juga dari dari latihan dasar kemiliteran kemarin akhirnya dihentikan karena Karena memakan kontroversi. korban. Akhirnya memakan korban 6 orang Iya, itu. ada 6 orang meninggal, kemudian desakan publik sangat kuat. Ya, akhirnya Ini belum ngomong soal transparansi biaya per orang yang sampai 1,6 triliun ya. 1,6 triliun itu total. Nah, total. Dari Ya. pesertanya 35.000. Ya, makanya itu juga pertanyaan lagi. Iya. Memang banyak pertanyaan nih. Kalau kita mesti harus dijelaskan dengan secara detail, secara transparan dengan data gitu ya. Bagaimana yang bertanggung jawab terhadap Koperasi Desa Merah Putih ini memang harus sering-sering ngomong ke publik. Betul. Ya, ini kan bentuk transparansi. Iya. Kalau perlu dia didampingi oleh KPK, didampingi oleh auditor independen untuk benar-benar mengawasi itu dari hari ke hari. Biar percaya publik Iya, itu iya. percaya bahwa uang itu dikelola dengan baik dengan tujuan mulia untuk menghidupkan ekonomi desa. Iya. Itu kan Memang tujuannya kan itu. tujuannya itu. Iya, betul. Nah, catatan lagi dengan penjelasannya Pak Zulhas tadi, itu justru dua hal. Satu, menyalurkan barang subsidi. Sama menyalurkan barang subsidi itu berarti subsidi pupuk, subsidi beras gitu kan. Itu kan barang yang sangat rawan untuk terjadi penyimpangan barang subsidi itu. Ya kan? Juga. Iya. Itu apalagi pupuk. Ya, itu apakah di koperasi itu ada pengawasnya? Nah, ini penting nih. Untuk pengawasnya gimana? Karena barang subsidi itu juga ngambil dari APBN. Ya kan? Betul. Nah, kalau barang subsidi kemudian didistribusikan dan di situ ada penyimpangan, berapa kerugian negara yang bisa terjadi? Dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang akan dicita-citakan oleh Presiden. Ini mesti ada pengawasnya gitu. Kalau dulu, mungkin kita gampangnya gini aja ya, di setiap koperasi itu, betul ada pelatihan militer, mungkin perlu, karena mungkin tantangan geopolitik ke depan bisa jadi ya. Tetapi secara manajemen pengelolaan toko retail atau semacamnya itu mestinya ada pendamping lah, pendamping yang dari profesional. Teman-teman dari kampus banyak tuh yang lulusan ekonomi, lulusan koperasi, itu harus jadi pendamping, mereka profesional gitu. Jangan sampai 6 bulan untungnya cuma 78.000 tadi ya. Administrasinya biar jangan itu tadi gitu. Ini sudah benar-benar ke uang masyarakat yang ditaruh di situ dan harapannya bisa menggerakkan ekonomi di bawah. Jangan sampai justru malah menjadi sumber penyimpangan keuangan yang baru gitu. Ya. Nah, Karena kalau lihat dari tujuannya kan sebenarnya mungkin bagus ya. Tujuannya tujuannya bagus. untuk menyalurkan subsidinya, Betul. untuk ngumpulin hasil pertanian gitu kan. Tapi kalau dilihat dari pengalaman kemarin aja Mas, dana desa, Ya, bagaimana banyaknya korupsi di sana, ya, ya kan? betul. Itu yang cuma 1 M, ya, untuk dana desanya. Itu korupsinya di mana-mana dan banyak kasus. Ya. Jadi Terus ini dengan subsidi yang jumlahnya nanti mungkin lebih gede, ya kan? ya, Nah ini akan seperti apa? ya. Gitu loh. Jadi pengawasan tuh memang harus melekat ya. Harus melekat di setiap koperasi itu harus ada pengawasnya. Kalau menurut saya ya, justru itu malah meningkatkan kepercayaan publik. Satu itu, yang berikutnya adalah ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu buru-buru, ya. Yang ini. Harusnya piloting dulu mungkin di kepulauan-kepulauan besar itu, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, Papua. Itu kan karakter masyarakatnya beda-beda nih.
kita piloting dulu selama bikin Kopdes di berapa titik itu di setiap provinsi, katakan 1-2 titik, baru nanti dikaji. Ya. Selama 6 bulan dikaji, oh ternyata model A cocok di Jawa, model B cocok di Papua, Bagus itu. model C cocok di Kalimantan. Tidak semua model yang langsung didropkan dari atas itu cocok. Di daerah itu. Di daerah Ya, itu. betul. Karena perilaku ekonomi itu beda-beda ya. Ya. Perilaku ekonomi masyarakat di situ itu beda-beda. Terus kemudian hasil bumi masyarakat di situ juga beda-beda. Betul. Ya kan? Penduduknya beda, kulturnya beda, Dan dipastikan kebutuhannya per daerah kebutuhan itu per beda-beda. daerah juga beda. Ya. Bahkan misalnya satu koperasi di puncak Gunung Dieng, apa perlu kipas angin tuh? Nah, Mereka suhunya di bawah 10 derajat kan nggak Iya. perlu kipas angin. Ini contoh simpel apalagi ya. pasangan segede tadi ya kan. Nah, terus nanti dicoba misalnya di Jawa Tengah ada berapa titik Kopdes 3 atau 4 untuk sampling ya. Itu ditaruh di situ misalnya manajer yang lulusan ekonomi, manajer yang lulusan akademi, manajer yang dari gabungan dari itu. Itu kan nggak bisa itu baru nanti diangkat, ya kan? Dari katakan 6 bulan itu, baru ada kesimpulan. Sebenarnya yang cocok tuh seperti apa modelnya. Kan gitu ya. Iya. Dari bottom up. Betul. Meskipun yang menginisiasi tetap dari pusat ya. Karena perilaku ekonomi itu tergantung kultur dari masing-masing masyarakat. Ya. Ekonomi Jadi kalau- masyarakat itu yang memang terjadi gitu. Apakah perlu misalnya kayak dulu yang dapat hadiah Nobel dari mana itu yang Grameen Bank itu. Itu kan kenapa mempercayakan keuangan itu ke ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini sangat bisa dipercaya dalam hal daripada bapak-bapak gitu ya. Nah, itu hitungannya lebih detail. Hitungannya lebih detail, lebih rajin, lebih bisa dipercaya gitu. Nah, ini kan juga bagian dari itu. Mestinya kan ada kajian-kajian yang dilakukan dulu lah. Ya, ya. Karena tidak ada alasan untuk cepet-cepet kalau hasilnya tidak baik juga tidak bagus juga gitu. Ya. Jadi piloting project itu dulu jangan semuanya langsung di pengadaan ditarik ke atas sehingga jadi 1,8 triliun angka yang sangat besar dan itu belum tentu berguna juga nanti. Ya. Nah, itu orang-orang pintar kan banyak ya. Teknokrat kita itu banyak. Tidak kalah Harusnya dari itu orang dipikir dulu ya, Bappenas. dipikirkan dulu Nanti matang-matang. misalnya gandeng kampus dari masing-masing provinsi. Ayo gimana? Mereka mungkin sudah punya kajian di daerah itu ya. Tentang perilaku ekonomi yang gandeng perbankan setempat yang sudah punya profil dari penduduk di situ. Ya, Oke. betul. Terus itu yang yang di bawah Pegadaian itu, yang kredit mikro, yang itu? Ya, kredit mikro juga udah banyak kan. Ya sudah banyak. Artinya dari situ kan bisa diolah ya, bisa diolah datanya sehingga kita itu tidak membuat sesuatu yang benar-benar baru, bukan Baru langsung langsung dalam jumlah besar. Ya. Itu Ini- dalam ilmu industri ekonomi juga susah dimengerti gitu ya. Iya, memang harus ada piloting. Betul. Ya. Termasuk kemarin sebenarnya MBG juga gitu harusnya. MBG juga gitu. Iya kan? Tapi kebalik kan Daerah-daerah. sekarang. Oh, Begitu ada kasus baru di transparan, dievaluasi, tapi udah kadung duit yang sudah yang kemarin sudah gede terus kemudian tersalurkan itu. ini jadi nggak karu-karuan gitu. Nah, kedepannya ini memang harusnya seperti apa sih? Memang kalau dilihat dari programnya ya mungkin niat dan tujuannya kalau misalnya kita Ya. lihat secara tulus ya mungkin memang bagus. Ya, Tapi apakah memang masyarakat Ya. kita itu sudah sekorup itukah gitu loh. Makanya terus ada Ya. yang pengadaan yang enggak yang di luar perencanaan terus tahu-tahu muncul angka Jadi, yang setinggi itu gitu. ya. Usul konkret kita, the comment nih, dengan teman-teman penonton juga bisa ngusulin. Ya. Satu, evaluasi itu betul bagus. Mumpung baru 30.000 Kopdes yang dibangun. Kita hentikan dulu itu 30.000, kita hentikan dulu, terus dikaji. Seperti apa itu? Misalnya di Jakarta, Surabaya, itu dikaji dulu, baru nanti bagaimana ditentukan kebijakan yang pas itu seperti apa. Satu itu. Yang kedua, gandeng kampus. Gandeng orang-orang yang memang punya anak-anak muda, sarjana muda yang punya sekarang masih kesulitan mencari kerja, itu diajak untuk bagaimana membangun masyarakat desa. Ya. Sarjana masuk desa,
dengan inisiasi koperasi. dari Koperasi Desa Merah Putih. Itu Ya. libatkan semua pihak, termasuk pengawas, lembaga pengawas, akunting publik, atau BPK atau apapun namanya, biar peluang-peluang untuk bocor itu bisa ditutup Ya. semaksimal mungkin. Gitu sih. Kalau bisa jangan menimbulkan peluang untuk bocor ya. Betul. Oke. Ya. Kita cukupkan dulu ya Mas ya. Ya. Nah, komen sore hari ini. Coba Sindo punya komentar seperti apa tentang pengadaan kipas angin yang nilainya fantastis ini? Coba komentar di kolom komentar. Kita sampai ketemu lagi di dokumen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.